Rahasia, kemakmuran dengan sistem Proud. Jika diterapkan di suatu negara. 1. Kunci utama, pemanfaatan progresif, progressive utilization. Rahasia pertama, setiap sumber daya alam, manusia, dan sosial harus dipakai secara optimal, tidak boleh dibiarkan menganggur, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Contohnya, tanah tidak boleh ditelantarkan atau dikuasai tuan tanah besar. Pabrik tidak boleh sekadar mencari untung pribadi, tapi harus melayani kebutuhan rakyat. Talenta manusia, intelektual, seniman, petani, harus didukung berkembang, bukan dibatasi. Kalau semua potensi lokal dipakai maksimal, negara akan makmur dari bawah ke atas. 2. Desentralisasi ekonomi, ekonomi di tangan rakyat. Rahasia kedua, ekonomi harus berbasis komunitas lokal, bukan dikendalikan dari pusat atau oleh korporasi besar. Artinya, keputusan ekonomi dibuat di tingkat lokal, desa, kota kecil. Industri besar dipegang bersama, koperasi, usaha kecil boleh milik pribadi. Pasar lokal diprioritaskan, bukan selalu tergantung pada ekspor. Ini membuat uang berputar di dalam negeri dan memperkaya rakyat biasa, bukan hanya elit bisnis. 3. Distribusi kekayaan yang adil, tapi bukan sosialisme total. Rahasia ketiga, semua orang dijamin kebutuhan pokoknya, tapi tetap ada ruang untuk kreativitas dan kemajuan individu. Dalam Proud, ada jaminan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan untuk semua. Tapi siapa yang bekerja lebih keras, berinovasi, atau berkontribusi lebih, tetap boleh mendapatkan lebih banyak, dengan batasan rasional, tidak boleh ekstrim kaya. Ini menjaga semangat kerja keras, tapi menghapus kemiskinan absolut. 4. Kepemimpinan moral, bukan sekadar hukum. Rahasia keempat, kemakmuran sejati butuh pemimpin yang bermoral dan berjiwa pelayanan, bukan sekadar membuat undang-undang. Dalam Proud, kepemimpinan disebut Satvipra leadership, pemimpin yang murni secara etika, berani, cerdas, dan spiritual. Tanpa pemimpin bermoral, sistem apapun bisa disalahgunakan, bahkan sistem sebaik Proud. Jadi rahasianya bukan hanya sistem, tapi karakter manusianya. 5. Pertumbuhan spiritual seiring dengan ekonomi. Rahasia kelima, manusia tidak hanya makhluk ekonomi. Kalau hanya fokus uang dan materi, negara akan tetap rapuh. Dalam Proud, pengembangan spiritual, bukan agama tertentu, tapi nilai-nilai universal seperti kasih, keberanian, dan kebijaksanaan, didorong. Dengan begitu, rakyat punya tujuan hidup lebih tinggi, bukan sekadar kaya materi. Negara yang rakyatnya kuat mental dan rohani, lebih tahan badai krisis. 5 prinsip fundamental Proud yang merangkum semua ini. Tidak ada individu atau kelompok boleh menguasai sumber daya secara eksklusif. Peningkatan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual harus dijamin secara progresif. Sumber daya alam lokal harus dikelola oleh rakyat lokal. Barang kebutuhan pokok harus diproduksi dan didistribusikan berdasarkan kebutuhan, bukan murni keuntungan. Pemerintahan dan ekonomi harus fleksibel, terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Kesimpulan, Proud bisa membuat negara makmur, jika dan hanya jika, sumber daya digunakan maksimal dan adil. Ekonomi dikuasai komunitas lokal, bukan elit. Kekayaan didistribusikan untuk kesejahteraan semua, bukan untuk segelintir orang. Pemimpin punya integritas moral tinggi. Pertumbuhan spiritual rakyat terus didorong. Tanpa moralitas dan kebijaksanaan, sistem apapun akan gagal, termasuk Proud, tapi kalau diterapkan dengan benar, Proud adalah salah satu jalan emas menuju kemakmuran sejati.